Hama tanaman membuat petani pusing. Bahkan tak sedikit petani mengeluarkan biaya yang cukup besar dan mengakibatkan kerugian hanya untuk mengatasi hama tanaman tersebut. Bagi petani jeruk, hama kutu putih yang bertelur di bawah daun menjadi momok yang menjengkelkan karena terkenal bandel dan sulit untuk dimusnahkan. Kutu putih ini juga merupakan serangga yang berpotensi menjadi hama pada berbagai tanaman, baik tanaman produksi seperti buah, sayur, palem-paleman, dan tanaman hias. Untuk penyebaran dari tanaman satu ke tanaman lain, kutu putih ini biasanya bersimbiosis mutualisme dengan semut. Ini adalah Pak Yendril, salah seorang petani di Batu Palano, Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pak Yendril telah melakukan berbagai percobaan untuk membunuh hama kutu putih yang menempel di daunan tanaman jeruk, baik dengan pestisida berbahan kimia maupun dengan cara tradisional. Namun, upaya itu terus gagal karena penggunaan pestisida kimia yang berlebihan tersebut bukan hanya merusak kepada tanaman di kebunnya, tapi juga menjadi racun berat yang mengakibatkan tanah tercemar dan kehilangan fungsinya. Dikarenakan hal tersebut, maka Pak Yendril mulai berpikir untuk tidak lagi menggunakan pestisida yang berbahan kimia dan menggantinya dengan biopestisida atau pestisida organik yang terbuat dari bahan alami yang ramah terhadap tanaman, tanah pertanian, dan aman bagi kesehatan petani. Biopestisida adalah produk alami yang dapat digunakan sebagai insektisida pengusir serangga dan juga sebagai fungisida pembasmi jamur. Ini zaman memang serba cepat, serba ingin produksi tinggi, serba instan semuanya, termasuk juga di pertanian. Segalanya dipakai bahan-bahan yang sifatnya instan, yang paling sangat berpengaruh terhadap produksi pemakaian pestisida. Kalau kita lihat petani kini mereka memakai pestisida anorganik atau pestisida kimia, memang betul semuanya instan, cuman efek sampingannya kadang-kadang tidak terbaca atau tidak dihiraukan. Kalau kita memakai pestisida kimia, efek sampingnya terutama untuk tubuh kita, itu kita menanamkan, memakan racun terhadap tubuh kita. Mungkin dalam tempo setahun, 2 tahun tidak ada efek samping, kemudian dalam tempo yang lama akan berpengaruh baik terhadap kesehatan kita maupun generasi yang akan datang. Tapi kalau kita memakai biopestisida, salah satu produksi biopestisida Talaka, kita mendapat keuntungan, terutama kesehatan kita terjamin. Dalam arti kata, biopestisida tersebut tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita dan juga terhadap kesehatan tanaman. Dalam arti kata, tanaman sehat, kita pun ikut sehat. Nah, itulah kelebihan daripada pemakaian biopestisida Talaka. Awalnya, Pak Yendril coba-coba menggunakan cairan yang diberi nama Talaka yang merupakan biopestisida berbahan baku alami dan disemprotkan ke tanaman jeruknya. Tak disangka, hasilnya sangat mengejutkan. 2 hari setelah penggunaannya, perubahan positif mulai tampak pada tanaman yang disemprot. Semprotan dengan 2 kali pusingan dengan Talaka. Dengan jarak 2 hari kita lakukan penyemprotan dengan Talaka. Perubahannya semakin positif, kelihatan dari performa daun sudah mulai merata, daunnya lapisan luarnya sudah hampir mengkilat. Jadi lumut-lumut ataupun jamur-jamur yang ada di permukaan daun sudah menipis, sudah hampir hilang. Itu baru kita lakukan 2 kali dengan penyemprotan Talaka. Daun-daun yang memang selama ini udah kelihatan sakit, dia cepat proses ini perontokannya.
dengan adanya telaka timbul daun-daun baru, tunas-tunas baru yang menggantikan daun-daun yang sakit yang tua. Nah, itulah dia. Jadi yang daun-daun yang sakit akan rontok, timbul tunas-tunas baru. Nampak kita di buah jeruk yang rusak karena jamur. Sekarang jamurnya yang kelihatan mati jamurnya, menghitam. Biasanya jamurnya putih, tapi setelah 2 hari kita semprot dengan talaka, menghitam. Tandanya jamur mulai mati. Ya, ini kerja talaka cukup efektif. Dalam tempo 2 hari, jamurnya langsung menghitam. Kan hampir semuanya kita lihat nih, menghitam semuanya. Kelihatan. Jamurnya mulai mati. Tidak putih lagi, sudah mulai membiru terus menghitam. Terus kalau kita lihat yang disemprot dengan talaka tuh, daun yang kena jamur itu menghitam dan terus langsung lisut, apa ini istilahnya kita nih, kering, kisut, mengering dia. Kadar airnya banyak ya, berkurang. Biasanya dia masih bulat, cuma dengan disemprot dengan talaka dia kisut dan kering. Oke. Kering semua dia. Masih kalau istilah orang awak. Perubahan positif itu membuat Pak Yendril semakin semangat melakukan uji coba penggunaan biopestisida talaka. 1 minggu kemudian, jamur yang menempel di daun jeruk rontok. Daun jeruknya juga terlihat lebih segar dari biasanya. Bahkan, telur kutu putih yang banyak bersarang di daun jeruk berguguran secara perlahan-lahan. Dan kutu putih yang tersebar di area kebun tersebut juga enggan untuk bersarang di area yang sudah disemprotkan biopestisida talaka. Ya, ini kita lihat kondisi daun tanaman yang terserang kutu kebul di permukaan bagian belakang. Kemudian bagian depan ini kita lihat terdapat embun jelaga menghitam. Ini sebelum kita lakukan penyemprotan dengan biopestisida talaka. Tapi setelah kita lakukan mengadakan uji coba dengan biopestisida talaka di daun jeruk, kenyataannya lihat selama 3 kali pusingan mulai bersih. Ini mulai terkelupas, ini embun jelaganya, dan pun telur-telur yang ada di belakang daun mulai masak kering. Coba kita lihat ini, dia mengering. Nah, ini nanti kalau sudah kering ini dia akan lepas sendiri. Biasanya ini agak sulit saya lakukan selama ini. Tapi dengan biopestisida talaka, saya sudah mulai mendapatkan semacam kesimpulan bahwa telur-telur yang ada menempel di belakang daun mengering, mati dia. Nah, ini akan rontok sendiri. Bisa kita lihat untuk hasil uji coba yang lain di tanaman yang lain. Boleh kita lihat ini. Semuanya hasilnya sama seperti yang saya perlihatkan tadi. Daunnya mulai bersih, embun jelaga mulai menipis, mulai lepas, sudah mulai tipis, dan pun sebagian besar sudah melepas. Warna daun sudah mulai cerah kembali seperti tanaman belum terserang sama hama maupun penyakit tanaman. Jadi dapat kita buktikan ya. Ini dia, ini tanaman yang lain. Nah, ini kelihatan nih, udah mulai pecah lepas sendiri. Embun jelaga sudah mengelupas tersendiri. Inilah kerja daripada biopestisida talaka.
Saat ini, Pak Yendril terus melakukan uji coba biopestisida Talaka pada tanamannya. Untuk diketahui, biopestisida Talaka ini masih bersifat uji coba dan hanya digunakan untuk lingkungan sendiri. Kita doakan ya, semoga usaha yang dilakukan Pak Yendril ini berhasil ke depannya dan diharapkan hasil produk tersebut bisa mengatasi permasalahan yang dialami para petani.